Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang berhasil mengubah rugi menjadi laba di semester 1 tahun 2024. Dan secara tren saat ini masih oke, masih bergerak sideways. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham SSIA yang hari Jumat kemarin ditutup masih bertahan di 1100. Bisa kita lihat di grafik, untuk tren jangka menengah SSIA sebenarnya trennya masih bergerak sangat uptrend. Sebelumnya masih di sekitar angka 300-an sampai 400, tapi setelah berhasil break RSI 50-150 bisa kita lihat SSIA terus bergerak naik. Sempat terkoreksi karena gagal break 1180 sampai 1200 mengetes garis EMA 50 masih bisa bertahan dari rebound. Setelah itu kembali gagal melewati resisten ini, dan jika kita perhatikan, tapi sampai saat ini SSIA selalu kuat bertahan di garis EMA 50. Karena selalu saya jelaskan teman-teman, untuk analisa saya selalu fokuskan garis EMA 50 180. Apabila sebuah saham berhasil break kedua garis EMA ini, maka secara tren sudah mulai menarik, akan mulai uptrend dan bisa di hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati kembali. Dan kemarin kalau pemberitaan dengan judul SSIA masih raup laba 105 miliar di semester 1. Dan bisa kita baca lebih lanjut. Karena pendapatannya naik, maka laba bersih juga mulai naik sebesar 105,6 miliar dari sebelumnya masih mencatatkan rugi bersih sebesar 51,2 miliar. Kenaikannya juga terutama disebabkan ada transfer saham SSIA dan saham baru SCS kepada PT Puri Bumi Lestari. Dan jika kita lihat broker summary, pada perdagangan hari Jumat memang tidak naik dan turun, ini terpantau masih ada akumulasi. Sedangkan asing melakukan sedikit distribusi. Tapi satu minggu terakhir jika kita lihat asing sudah mulai masuk akumulasi sama SSIA. Jadi SSIA cara tren masih oke selama masih kuat berada di atas garis EMA 50. Yang saat ini sekitar 1075. Jadi beberapa kali mengetes garis EMA 50 bisa kita lihat SSIA masih bisa bertahan. Tapi untuk teman-teman saat ini ingin coba entry, misalnya wait and see dulu. Walaupun sekarang masih ada di sekitar 1100. Tapi di atasnya bisa kita lihat ada 1120 yang masih berupa resisten. Hari Kamis sempat naik tinggi, tapi bisa kita lihat pada penutupan kembali berada di bawah 1120. Jadi pada wait and see, bisa coba tunggu kembali di garis EMA 50 untuk buy on support, atau tunggu SSIA bersih naik di atas 1120 baru ikut entry. Tapi tetap jadikan harga 1180 sampai 1200 untuk target take profit. Apabila ternyata setelah bersih naik SSIA masih kesulitan untuk break resisten ini. Karena sama apabila masih gagal break, tetap SSIA masih berpotensi kembali turun menuju garis EMA 50. Sekarang kita akan coba lihat BES. BES secara pergerakan saat ini juga sudah mulai membaik, tapi sampai sekarang masih tunggu konfirmasi apakah berhasil break garis EMA 50. Jadi jika kita lihat, sebelumnya memang sempat opening di atas naik sangat tinggi ke 130, tapi secara candle ini belum mengkonfirmasi break, dan bisa kita lihat kembali turun menuju support psikologis di 100. Setelah menyentuh kembali 100 bisa rebound, tapi saat ini masih belum terkonfirmasi berhasil melewati garis EMA 50. Jadi saat ini BES masih turun 1% lebih ke harga 105. Jadi BES apabila mau coba entry masih bisa pantau, tapi paling aman adalah buy on breakout apabila berhasil break 105. Dan bisa kita lihat asing juga terpantau masih terus distribusi, dan penurunan 1% lebih ini jika kita lihat sebenarnya masih ada distribusi. Jadi karena masih ada distribusi dan plus berada di sekitar garis EMA 50 saat masih berupa resisten, paling aman wait and see dulu. Karena secara tren jangka menengah ingat BES saat ini masih bergerak downtrend. Jika kita entry di sekitar garis EMA 50 dan ternyata BES gagal break, BES masih ada potensi untuk kembali turun menuju harga 100 atau malah lanjut turun kembali ke sekitar 95. Karena BES saat ini masih beresiko. Beda dengan SSIA yang saat ini masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan 150. Selanjutnya saham Demas, jika kita lihat secara teknikal saat ini lebih oke daripada saham BES. Karena Demas saat ini sudah terkonfirmasi berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan sekarang masih mencoba untuk naik di atas 160 dan garis EMA 150 di sekitar 161. Jadi Demas lebih oke daripada BES, tapi tetap untuk teknikal saat ini yang uptrend itu SSIA. Cuma Demas sudah mulai membaik. Dan jika kita lihat untuk Demas, pada penurunan hari Jumat ini terpantau masih ada distribusi. Dan asing satu minggu terakhir masih keluar dari saham Demas. Jadi untuk Demas apabila teman-teman sudah punya, misalnya saat ini masih bisa di hold selama masih kuat di atas garis EMA 50.
Dan 1 minggu terakhir ini beberapa kali juga Dimas sempat mendekati garis EMA 50 masih bisa bertahan. Dan yang ingin coba entry, wait and see di garis EMA 50. Apabila masih bisa bertahan, bisa coba entry untuk swing dengan target jangka pendek misalnya tetap di garis EMA 150. Jadi kita 161. Dan untuk Dimas juga ingat ini masih beresiko juga apabila teman-teman ingin hold jangka menengah. Karena apabila teman-teman dapat garis EMA 50, mencoba beri garis EMA 150 masih gagal, maka secara teknikal Dimas masih ada potensi untuk turun bawah garis EMA 50. Apalagi jika terpantau mencoba break ternyata gagal dan malah ada distribusi. Apabila ada distribusi dengan candle merah lumayan solid, maka potensi untuk kembali turun bawah garis EMA 50 masih besar. Karena ingat secara teknikal walaupun sudah bisa rebound dari sekitar 146 sampai sekarang di sekitar 160, tapi tetap ini bentuk konfirmasi uptrend selama masih gagal naik di atas garis EMA 150. Jadi bisa kita di sini beberapa kali juga mencoba beri garis EMA 150 ternyata gagal dan malah terbentuk low kembali. Selanjutnya saya coba analisa saham INKP yang jika kita perhatikan saat ini mencoba untuk bertahan di support sekitar 8.000 sampai 8.100. Jadi ini menarik untuk INKP. Secara tren ini masih bergerak downtrend. Bisa kita lihat di sini. Ini juga salah satu alasan saya bilang kenapa kita pentingnya garis EMA 50 140. Apabila sebesar berhasil rebound tapi tetap terpantau gagal naik di atas garis EMA, secara tren itu belum aman, belum bisa kita konfirmasi uptrend. Karena potensi untuk lanjut turun masih sangat besar. Jadi setelah berhasil rebound mencoba break beberapa kali ternyata gagal dan bisa kita lihat malah terbentuk low kembali. Jadi melewati support yang sebelumnya sekitar 8.500. Dan sekarang mengetes zona 8.000-8.100, INKP mencoba bertahan dan rebound, tapi saat ini bisa kita lihat masih gagal naik di atas 8.300. Jadi belum sempat kembali mengetes 8.500, baru di sekitar 8.300 INKP kembali melemah, tapi sampai saat ini support 8.000 masih lumayan kuat. Dan jika kita lihat menariknya, asing 1 minggu terakhir sudah mulai masuk akumulasi. Dan di broker summary kenaikan 1% lebih ini juga terpantau ada akumulasi. Jadi apabila teman-teman sebelumnya sudah dapat sekitar 8 ribuan, menurut saya saat ini masih bisa pantau untuk swing, menurut saya bisa jadikan 8.500 untuk target swing. Jadi apabila minggu depan masih lanjut naik dan mengetes 8.500 data masih gagal break dan mulai melemah, bisa pertimbangkan untuk take profit. Atau hold saja terus selama 8.000 tidak terlewati. Selama masih kuat di atas target harga ini, INKP akan mulai sideways. Jadi tidak terbentuk low sehingga akan mulai sideways, sehingga masih ada potensi kedepannya untuk kembali naik mengetes 8.500 atau mengetes garis EMA 50. Karena garis EMA 50 saat ini sudah mulai bergerak turun. Apabila terus bergerak turun, ada potensi nanti garis EMA 50 tepat di 8.500. Jadi bisa hold terus selama 8.000 tidak terlewati dengan target swing jangka pendek di 8.500 sampai target lebih jauh sekitar 8.800. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini ingin coba entry, saya juga masih bisa pantau untuk buy on breakout apabila minggu depan INKP berhasil melewati 8.300. Karena apabila berhasil melewati 8.300, secara teknikal ada potensi untuk mulai terbentuk high low. Jadi masih menarik, tapi ingat secara teknikal untuk tren jangka menengah INKP masih downtrend. Jadi apabila teman-teman entry di harga bawah pun teman-teman harus sangat disiplin. Jangan sampai teman-teman sudah dapat sekedar support, sudah dapat profit, tapi karena masih berharap naik lebih tinggi dan ternyata INKP kembali melemah, teman-teman tidak take profit, takutnya malah jadi loss. Karena cara pergerakan ini masih belum aman. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.